Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kita masuk pada pekan pertama di bulan Muharram di tahun 1445 Hijriah, merupakan kenikmatan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga di pekan pertama atau 10 hari pertama di bulan Muharram ini kita bisa memaksimalkan potensi dari diri kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para salaf, orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat memaksimalkan potensi dirinya di 10 hari yang jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dimana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Semakin berakhirnya bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW mengajarkan justru lebih totalitas. Kemudian bulan yang lalu atau bulan terakhir daripada tahun yang lalu, yaitu bulan Dzulhijjah, yang berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu banyak dalil dan nas yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam surat Al-Fajr. Kemudian 10 hari yang ketiga, yaitu 10 hari atau awal daripada bulan Muharram yang kita berada di dalamnya, karena kita masih di pekan pertama di bulan Muharram, yang insya Allah ini adalah tanggal 8 Muharram, kemudian besok adalah tanggal 9 Muharram, kemudian lusa tanggal 10 Muharram, yang mana Rasulullah SAW syariatkan ya, di dalam bulan Muharram ini ada yang namanya puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, yang mana Rasulullah SAW sampai menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadhan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan, karena secara derajat adalah puasa Ramadan, levelnya adalah puasa wajib, adalah Syahrullah al-Muharram, yaitu puasa yang disebut al-Muharram di bulan Syahrullah, di bulan Allah, yaitu bulan Muharram, yang tepatnya pada tanggal 10 Muharram, atau yang disebut dengan puasa Asyura, yang mana dari tahun ke tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya benar-benar menjaga puasa 10 Muharram tersebut, karena Nabi SAW tadi menyebutkan sampai dengan titel atau sampai pada derajat afdalus siyam, seutama-utama puasa. Maka apabila dibahas apa keutamaan di bulan Muharram atau apa ibadah yang utama di bulan Muharram, maka para ulama menyebutkan tidak ada ibadah khusus yang ada di bulan Muharram selain puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram.
Namun di tahun terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setahun sebelum akhir hayatnya, Nabi SAW mendengar kabar bahwasanya orang-orang Yahudi pun merayakannya. Di antara mereka adalah mereka pun berpuasa di tanggal 10. Maka Nabi SAW bersabda fima makna, kalau begitu di tahun depan kita akan berpuasa pada tanggal 9. Khaliful Yahud wasumu yaumat tasi. Selisilah orang Yahudi dan puasalah mulai tanggal 9. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya sehingga BJ yang biasanya puasa Senin Kamis Masya Allah niatnya saged didobel, karena puasa Muharram atau puasa Asyura adalah masuk dalam kategori puasa sunnah yang dalam kondisi tertentu tidak bisa puasa, ya namanya puasa sunnah, tidak ada namanya qadha, tidak ada namanya mengganti ya. Jadi misalnya qadarullah wis niat sahur tibae prei, alhamdulillah insyaallah dapat ganjaran puasa Asyura karena sudah berniat, sudah berusaha. Nah, tidak perlu mengqadha atau mengganti sebagaimana puasa Ramadan, karena kalau puasa Ramadan adalah puasa wajib. Adapun yang tidak terbiasa puasa Senin Kamis, maka mbok yo setidaknya benjing puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Senemen-nemennya, sak boten-botene, sak ora-orane nggih puasa tanggal 10. Jadi hari Jumat puasa. Kalau misalnya benjing besok becekane nek telu tapi nggih napa enten warung enten nggih tiyang ewuh insyaallah nggih enten sing wani. Kalau memang ada hajat dan lain hal, maka sak boten-botene, sak ora-orane puasa tanggal 10 Muharram, yaitu besok hari Jumat. Yang mana Nabi SAW bersabda ahtasibu Allah ayyukaffira sanatal lati qablahu. Puasa sehari di bulan Muharram, yaitu pada tanggal 10 Muharram, maka ganjarannya, pahalanya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Masya Allah, poso mek sedino pahala dan ganjarannya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Masya Allah, semoga kita ya lebih semangat untuk bisa melakukan puasa Asyura dan mengikuti perintah Nabi SAW. Kalau bisa kita pun bisa menyelisih orang-orang Yahudi dengan berpuasa mulai tanggal 9, yaitu besok. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di bulan Muharram di antara dua hal lainnya yang diperhatikan seorang muslim, setelah yang pertama tadi adalah ibadah puasa, yang kedua adalah memperbanyak amal soleh secara umum, karena bulan Muharram adalah syahrullah. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan haram. Ya, setelah al-mutawalliyat, 3 yang tersusun, 3 yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi salah satu bulan mulia, bulan yang Masya Allah, yang khusus untuk Muharram, Nabi SAW menyebutkan sebagai syahrullah, ini bulannya Allah. Maka bagaimana para salaf terdahulu setelah memperhatikan tadi, kalau kekhususan ibadahnya lah puasa, adapun yang lainnya adalah memperbanyak al-iktsar tanpa mengkhususkan sebuah bentuk atau model amal ibadah di bulan Muharram. Yang panjenengan biasanya membaca Al-Quran ya habis subuh hanya 2 halaman, maka di bulan Muharram ini bisa ditambah menjadi sampai 5 halaman atau 6 halaman, setengah juz, 1 juz, dan seterusnya ya, daripada jumlah kebaikan-kebaikan kita tambah porsinya. Sebagaimana para salaf terdahulu, mereka sangat ya perhatian dengan bulan Muharram sehingga mereka memperbanyak amal soleh. Kemudian yang ketiga
daripada perhatian para salaf terhadap bulan Muharram selain memperbanyak amal saleh adalah mereka memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di awal tahun ini ya, kita maksimalkan potensi diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi sebuah kebaikan yang bertumpuk-tumpuk. Bagaimana kita di awal tahun bisa maksimalkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari-hari berikutnya semoga kita mendapatkan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada siapapun yang meniti agama Islam di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah benar-benar menancapkan hidayatul Islam wal iman sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berwasiat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berislam, beragama Islam, Islam yang sesuai yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ayolah khawat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Alhamdulillah, di bulan yang lalu kita membahas terakhir tentang masalah wudu, kemudian sholat, kemudian hukum sholat berjamaah, kemudian terakhir membahas tentang bab sholat Jumat, yang sebagaimana telah dihabarkan bahwasanya insyaallah hari ini kita membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu ar-ruknus tsalits az-zakah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, az-zakatu ismun li hadzal qadr minal mali alladhi yadfa'uhu al-aghniya lil fuqara. Secara bahasa atau ya, zakat ini adalah sebuah ismun, ya, sebuah perbuatan tentang lihadal qadri, akan sebuah takaran, minal malil ladzi yadfa'ul aghniya lil fuqara, takaran dari sebuah harta yang mana dikeluarkan oleh orang-orang aghniya, oleh orang-orang yang mampu, oleh orang-orang yang memiliki. Mereka keluarkan sebagian hartanya lil fuqara, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin. Pada asalnya zakat ini adalah lil fuqara. Wa summiyat zakatun li'anna tuzakkil mala wa tanmiyahu. Dinamakan zakat ya, karena dengan mengeluarkan zakat maka akan membersihkan kualitas hartanya ya, dan perkembangan hartanya ya. Jadi seorang yang mempunyai harta dengan berbagai jenis usahanya, maka dengan dia memperhatikan zakatnya, maka otomatis ya hartanya akan bersih ya, hartanya akan bersih, dan juga bagaimana nanti berkembangnya hartanya menjadi tambah besar, menjadi tambah banyak. Dengan dia memperhatikan zakat, maka ini akan membersihkan hartanya. Kama tuzakki sahibaha wa tutahhiru min danasil bahr wasuh. Dan juga zakat ini akan membersihkan, selain membersihkan hartanya, membersihkan orang yang mempunyai harta tersebut ya, membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat tersebut ya. Wa tutahhiru min danasil bukhl au bahl,
ya, akan membersihkan di dalam dirinya orang yang mengeluarkan zakat itu rasa bakhil, ya, kejelekan bakhil, kotoran bakhil, ya, bakhil napa, pelit, medut, wasokh, ya, ataupun lebih daripada itu, ya, lebih daripada pelit, lebih daripada medit, ya, dan seterusnya. Wangel lek nekelong nonton nggih, wangel. Padahal juga sebenarnya dia boros, sebenarnya dia gampang mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Tapi kalau untuk bantu orang lain, wangel lah. Ini namanya asoh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah dari harta-harta mereka sedekah, yaitu zakat, yang mana dengan zakat tersebut membersihkan mereka dan menyucikannya, ya, harta-harta mereka dengan zakat tersebut. Ya, ini faedah mengeluarkan zakat. Selain yang pertama adalah zakat merupakan satu rukun daripada rukun Islam. Wa zakatu ahadu arkanil islamil khamsati. Dan zakat ini yang paling penting diimani oleh kita semuanya sebagai seorang muslim. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5. Ya. Terlepas kadang mungkin kita tidak mengakui, wong aku ki ora zakat tapi aku ki ora pelit, misalnya dalam seperti itu. Ya. Aku ki ora mengeluarkan zakat tapi ki aku gampang ngekei, gampang urunan dan seterusnya. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Tetapi lebih daripada itu, bahwa saya zakat ini adalah rukun daripada rukun Islam yang 5. Setelah 2 kalimat syahadat kemudian menunaikan sholat 5 waktu, maka yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa zakatu ahadu arkanil islamil khamsah. Dan zakat ini merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Wa faridatun min faraidhi hadad din, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi seorang muslim, yang merupakan ini adalah kewajiban di dalam agama Islam ini. Wa qad dalla ala fardhiyatiha, dan sungguh, ya, menunjukkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat ini, dalla fardiyatiha al-kitabu was sunnatu wa ijma'ul ummah. Di sana banyak dalil yang langsung dari Alkitab, yaitu Al-Quran, yaitu kalamullah, yaitu firman Allah, was sunnah, dan sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'ul ummah, dan ijma'nya para ulama, ijma'nya para sahabat, ya, baik dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari kesepakatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, bahwasanya namanya mengeluarkan zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Ya, zakat yang mana nanti ada hitungannya, ya, bagi siapa yang masuk dalam hitungan atau nisab, maka harus mengeluarkan zakatnya sekian. Ya, di dalam zakat itu yang diperhatikan ada 2 hal. Yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul, ya, bukan haulnya, nah, bukan, ya, haul itu namanya apa toh? Hitungan 1 tahun, 1 tahun
hijriyah, bukan haul ulang tahun ya. Haule adik fulanah misalnya, bukan ulang tahun. Haul di dalam mazhab zakat adalah hitungan 1 tahun bulan hijriyah, yang biasanya biar mudah mengingat ya, saudara-saudari sekalian biasanya mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Jadi ingat, lepas Ramadan ya menghitung zakatnya. Sebenarnya ya zakat ini kewajiban, tidak ada bedanya di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Mungkin ya ada sebagian yang merasa kan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala-pahala kebaikan. Itulah sedekah. Ya, itulah memberi siapa? Bukan memberi sahur. Tapi zakat ini adalah kewajiban. Jenengan tunaikan di bulan Ramadan, nopo di luar Ramadan hukumnya sama mawon, sama rawon sami mawon. Jadi misalnya ini sudah dihitung, jenengan pun ingat saat ini Muharram bulan ke-1 Hijriyah ya, 1 di bulan Muharram tahun lalu jenengan pun untungnya 100 juta gitu. Itu saniki mboten usah ngenteni benjang Ramadan. Nek ngenteni benjang Ramadan paling pun nggih, lah ibu-ibu jawe cepet pun entek, pun telas. Lah tibae dereng zakatkan ya. Nah, jadi jangan sampai berpandangan bahwa aku ngitung zakat kudu Ramadan ben pahalane berlipat-lipat bertiga-tiga. Lho zakat niku lho ngresi harta dan ngresi diri kita. Itu kewajiban. Ya, ada Ramadan yang ditekankan adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak memberi, bukan mengeluarkan zakat. Jadi buat apa-apa. Sing jenengan dereng ngitung kok wangi ngitung ya. Bulan Muharram ini buat apa-apa, termasuk bulan kebaikan, Syahrullah Muharram. Nggih, sing jenengan bisnisnya satian mobil niku berarti ada zakatnya. Ndure 100 juta gitu, ndure 85 gram. Kalau punya mobil sendiri dipakai tok, eneke namun bayar pajak. Pajak niku salah zakat lho nggih. Kalau malih nggih, tapi mentahun bayar pajak yo padha wae bayar zakat. Beda ya, beda. Pajak kewajiban berwarga negara, kalau zakat kewajiban sebagai seorang muslim. Adapun kalau yang dipakai sendiri buat niat berbisnis, maka insya Allah fi ma'ruf tuh tidak dizakati ya. Tapi kalau jenengan pas tumbas kok niate pokok berarti tak dol lah, ini hati-hati ini zakati. Berarti ada niat bisnis, karena sebagian begitu ketoknya mobilnya mek sitok, tapi ditawar kok ketok berarti nanti nih, berarti dari awal dia niatnya berbisnis ya. Maka beda, walaupun mobilnya mek sitok ya kudu eling zakat karena niatnya berbisnis. Rumah juga demikian, yang biasa beli rumah di perumahan misalnya ya, kelihatannya rumahnya 1 tapi pas beli niatnya untuk bisnis ya, maka itu namanya jual beli ya. Kalau payu larang ya udah didol. Nah, berarti ada niat bisnis. Itu yang membedakan antara rumah yang hanya ditempati dengan rumah sama dengan dagangan, walaupun mek setunggal nggih, mek ya dagangan, lek rumah nggih kathah hartane nggih to. Nah nggih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat ini dalile wis ra karuan. Di Al-Qur'an, di hadis dan kesepakatan para sahabat Nabi SAW. Di antaranya yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman selain ayat yang telah dibacakan surat Taubah 103 tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan tunaikanlah sholat. Adik sama Ustadz sini, nah biar gak nangis nih. Sini mainan sama Ustadz sini, monggo. Kok mainan sih? Ngaji sama Ustadz sini. Waqimus sholata wa atuz zakah. Asline kula niki kan kajiannya anak-anak, jadi refleksnya nggih kali anak-anak gitu. Tibake kali ibu-ibu teng SLG. Jane keliru Pak ini. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dan tunaikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini poinnya adalah pada perintah wa atuz zakah. Ya, adapun warka'u ma'ar-raki'in sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini adalah perintah sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah bagi laki-laki khususnya dan bagi perempuan walaupun tidak berjamaah di rumah. Ini perintah untuk apa? Segera menunaikan sholat walaupun tidak jami. Ya, kalau dengar masjidnya sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya enggal sholat. Ini maksud warka'u ma'ar-raki'in, yang laki-laki berangkat ke masjid, yang perempuan juga segera menunaikan sholat. Jangan ketika dengar komat malah setosak serangkas. Walah masih jenengan tenggriyo, maka tidak mengamalkan ayat ini. Ya. Yang paling utama adalah salat di awal waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Hajj ayat 78, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum. Dan tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat, wa atuz zakah, dan berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maulakum. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kita semuanya. Wali-wali kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, Syekh Abdul Azim bin Badawi, ya, beliau menyebutkan, ya, waqad qaranat az-zakatu bis-shalah fisnataini wa samanina ayatan. Fisnataini wa samanina ayatan. Saking banyaknya perintah zakat yang mana notaben hukum wajibnya sama dengan sholat, karena sholat dan zakat sama-sama rukun Islam, sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran, ya, qaranat, beriringan, perintah sholat terus zakat, perintah sholat terus zakat, disebutkan tentang sholat, disebutkan tentang zakat, sampai ada berapa titik? Fisnataini wa samanina ayat, ada 82 ayat. Ya, ada berapa? 82 ayat yang menunjukkan beriringannya perintah sholat dan perintah zakat. Berarti zakat niku adalah sesuatu keharusan, sesuatu kewajiban yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita berhati-hati kalaulah ternyata harta kita telah masuk nisab. Apa nisab tadi? Batas minimal seorang diwajibkan zakat. Jadi ketika kita membahas rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, niki sanes membahas apa? Zakat fitrah. Sanes, ya. Sedekatul fitri ini beda. Walaupun sedekatul fitri bagian dari jenis-jenis zakat, tetapi kalau secara umum rukun Islam yang ketiga zakat, niki sanes dipahami bahwasanya rukun yang ketiga adalah mengeluarkan zakat fitrah, bukan sanes.
Ya, jadi zakat di sini adalah zakatul mal, zakatnya harta. Bagaimana bisnismen memperhatikan ilmu zakatnya, ya, bagaimana pengusaha pedagang memperhatikan kapan dia harus zakat, bagaimana seorang peternak dia harus memperhatikan kapan dia zakat, bagaimana dia seorang petani maka dia memperhatikan kapan dia harus berzakat, ya, karena ilmu tentang zakat, ya, bagi seorang peternak tidak semua hewan ternak dizakati dengan hewan ternak. Begitu pula tidak semua petani nantinya dia harus mengeluarkan zakat semua yang ia tanam. Ya. Kalau petani dan peternak, kalaulah ternaknya tidak masuk dalam bab, ya, yaitu hewan-hewan yang wajib dikeluarkan zakat, nanti masuknya adalah bab pengusaha, ya, masuk pada zakatul mal, zakat az-zahab wal fiddah, zakat emas dan juga zakat perak, masuknya ke sana. Misalnya, ya, ini sebenarnya nanti masih jauh secara detail, ya, ketika membahas zakat peternak itu hewan yang dizakati sama dengan hewan-hewan yang dikorbankan min bahimatil an'am, yaitu apa? Jenis kambing, jenis sapi, dan jenis unta. Jenengan mau beternak jenis kambing, mau kambing gibas, kambing Jawa, kambing apa lagi, Garut, apalagi kambing etawa, jenenge wedhus, yaitu kambing, ya, maka masuk nanti bab masalah mengeluarkan hewan, zakatnya ya hewan, ya, sekian, ya, berapa puluh kambing nanti zakatnya 1 ekor kambing misalnya, ya. Sapi juga demikian, bab sapi boten sing dizakati mek sapi sing putih tok, sapi sing abrit boten dipokoke jenengan ternak sapi mbok putih mbok abang mbok blonteng pokoknya jenenge kok sik sapi, ya, maka nanti zakatnya nggih sapi. Karena kan semakin ke sini semakin banyak jenis sapi. Unta juga demikian. Kalau namanya masih unta, ya nanti zakatnya hewan unta. Adapun panjenengan, ya, sebagian dari panjenengan apa profesinya peternak, ternake nopo? Ternak ayam, ternake nopo? Ternak lele. Ini peternak juga secara profesi. Namun di dalam bab masalah zakat, ya, nggak bisa panjenengan, ya, punya lele 10 kolam, nanti zakatnya 1 kolam, ngitung sendiri tentang ini, rumusnya rumus sendiri. Atau peternak ayam punya 1000 ekor, ya, nanti kalau panen saya zakatkan 25 ekor. Nah, niki hitungan jenengan kiambak, ya. Adapun zakat peternak yang di luar dari min bahimatil an'am, hewan yang disebutkan tadi, kambing, sapi, dan unta, maka nanti dikruskan, ya, kepada 1 tahun emas atau perak. Adapun pertanian juga demikian. Tidak semua tanaman zakatnya juga tanaman, ya. Ada gandum, kalau di sini, ya, dikiaskan sebagai apa? Padi dan jagung, ya. Kemudian jenengan naname kacang, naname lombok, dikuwira kira dhewe nggih, lek panen lombok regane sae, ya, panen 10 kental kok zakate 50 kilo misalnya. Maka ini harus dihitung terlebih dahulu. Adapun kalau yang sudah jelas adalah makanan tanaman pokok, yaitu jagung ataupun padi, maka nanti dilihat apakah airnya gratis ataukah airnya memerlukan
biaya. Gratis itu bisa berarti hanya dengan air hujan atau air sungai. Adapun yang desol, nah ini masuk dalam kategori mengeluarkan biaya solar, gitu. Nah itu ada hitungannya masing-masing. Jadi siapapun kita, apa profesi kita, di dalam bab rukun Islam yang ketiga tentang zakat, maka kita wajib semua belajar tentang itu. Ya. Setelah tentunya kita sudah belajar tentang sholat yang baik, yang diawali belajar dengan wudhu dan tayamum yang baik, ya, maka belajar tentang bab zakat. Kemudian belajar tentang bab puasa. 1, 2, 3, 4 selesai, punya harta, ya, maka segera berniat untuk menunaikan ibadah haji dan diawali belajar tentang bab haji, agar di dalam menunaikan rukun Islam ini benar-benar sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira-kira, ya. Kemarin belum saya bacakan ya tentang bab tayamum, itu ada kisah, yaitu tentang kisahnya Amr bin Yasir. Ya, siapa Amr bin Yasir? Amr bin Yasir adalah salah satu famili yang pertama kali masuk surga. Sang ayahanda dan sang ibunda orang pertama kali syahid di dalam Islam dikarenakan mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Yasir radhiyallahu anhu yang mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Bagaimana dia diikat oleh orang Quraisy, ya, kemudian diseret dengan kuda, mempertahankan keislamannya sampai mati, sampai syahid. Kemudian istrinya ibunda Yasir, ya, bagaimana dia ditusuk, ya, sampai tembus, ya, dalam keadaan mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Lah Amr bin Yasir ini suatu waktu dia safar, ya, ini balik sedikit tentang masalah berilmu, ya, sebelum beramal, terlebih lagi ilmu-ilmu tentang yang berhubungan dengan rukun Islam. Amr bin Yasir ini sudah tahu kalau sebelum sholat itu adalah berwudu, atau ketika mempunyai hadas atau junub maka dia harus mandi. Lah di waktu tersebut Amr bin Yasir ini junub. Lah ning tengah padang pasir ora enek banyu, ya kan? Bagaimana ini? Kalau ya tayamum itu kan biasanya cuma apa? Pengganti wudhu. Lah ini pengganti mandi loh, kan junub harus mandi janabah. Kan lek wudhu begitu gantinya tayamum, lek mandi wajib jebur-jebur, ngoten ta? Lagi piye Gus Budi Amr bin Yasir kira-kira. Lah takok sapa tengah padang pasir iki butuh setelah salat. Gitu. Maka Amr bin Yasir guling-guling ning pasir ya. Dikira-kira lek aduh jebur-jebur, lah lek iki apa ora nek banyu ya kudune mandi wajib ya. Guling-guling nggih. Embuh piye carane kula nggih boten ngertos niki sami-sami to. Namun disebutkan dalam riwayat fatamarrahu. Wis sembuh adus pasir ngoten nggih, kados pripun. Guling-guling penuh pasir, harapannya apa? Ini pengganti mandi. Ketika sampai pada Rasulullah dan tanglet menceritakan tentang keadaannya waktu wahai Nabi, aku kemarin safar, ya, junub, adus boten enten toyong. Akhirnya kok gulung mandi pasir. Kenapa bisa salam pun bersabda bahwasanya beliau mengatakan cukup bagimu untuk apa? Bertayamum. Jadi dalam hal ini bisa diketahui bahwasanya tayamum bisa mengganti wudhu, plus bisa mengganti mandi wajib. Nggih, jenengan pas lampu mati harus janabah pun guling-guling teng pasir kados Amr bin Yasir ning ngarepannya apa kayak Mbak Yu kayak gulung-gulung lampune mati. Ternyata maunya mandi wajib, tayamum dan segera sholat. Kembali kepada bab zakat. Bahwasanya ya perintah tentang zakat ada
di dalam Al-Quran secara beriringan, ya, sholat dengan zakat ada berapa ayat tadi? 82 ayat. Ada 82 ayat yang menunjukkan beriringannya perintah sholat 5 waktu dengan zakat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal, 5 pondasi. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalau hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau yang kita bahas tadi adalah hadis Jibril. Kalau di dalam Arba'in An-Nawawi, hadis Jibril itu hadis yang kedua. Kalau hadis yang saya bacakan barusan adalah hadis yang ketiga, ya. Hadis buniyal islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang pertama, yaitu persaksikan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamus shalah, menunaikan salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, ya. Wa shaumu ramadhana wa hajjul bait, ya, dan puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Jadi hadis pertama adalah hadis Jibril, hadis yang kedua adalah hadis Abdullah bin Umar. Yang ketiga berarti, ya, berkaitan dengan wajibnya zakat, disebutkan di dalam hadis ketika walamma ba'atsan Nabi SAW Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, ya, yaitu hadis yang menjelaskan ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman, ya. Qala lahu, Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi Mu'adz, ya, innaka, sesungguhnya engkau, ta'ti qauman, akan mendatangi sebuah kaum, min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama yang engkau sampaikan kepada mereka sebelum lain-lainnya, yang pertama engkau berikan kepada mereka sebelum lain-lainnya, apa pesan Nabi? Yaitu engkau dakwahkan kepada mereka syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, ya, syahadat la ilaha illallah, tentang pengesaan kepada Allah, tidak ada sembahan yang boleh disembah, la ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha haqqun illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni, dan aku, kata Nabi, Rasulullah, dan aku Muhammad adalah Rasulullah. Ini yang pertama. Jangan membicarakan tentang yang lain-lainnya, jangan mendakwakan tentang yang lain-lainnya sebelum pondasi yang pertama, yaitu tentang masalah tauhid, ya. Masalah apa? Tauhid, masalah mengesahkan Allah di dalam beribadah dan mengakui dan mempersaksikan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, sehingga nantinya di dalam semua ibadah yang dilakukan, yang ditunaikan seorang hamba, pastilah dia akan berusaha mengikhlaskan segala perbuatannya, dan dia tidak akan beribadah, tidak akan beramal kecuali di atas petunjuk utusan Allah, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena 2 hal inilah yang menjadikan diterima dan tidaknya amal soleh seseorang. Kenapa? Yang menjadikan amal soleh diterima oleh Allah, yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua al-muta'ah. Ketika seorang sudah benar tauhidnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya, maka dia akan berusaha mentaati kewajiban yang harus ditunaikan
meninggalkan apa yang harus ditinggalkan, beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah, dan tidaklah dia beribadah kecuali atas tuntunan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecepatan napa mboten, Bu? Kadung wis bau water kayak bisa ngumul ya bau water ngene. Lah kecepatan jenengan sanjang nggih. Rem direm. Nggih. Mboten napa-napa. Soalnya nggih biasa ngajar santri nggih ngeten nggih bau water wis kadung banter nggih. 6. Kemudian baru ketika mereka sudah masuk Islam, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa'in hum ata'uka. Mu'ad, lek wis mereka wis mengucapkan 2 kalimat syahadat, wis paham apa itu la ilaha illallah, wis mengertos apa itu syahadat Muhammad Rasulullah. Baru mereka wis taat, ya, wis manut, wis 2 kalimat syahadat dan paham, ya, kemudian sampaikan, ajarkan kepada mereka, ya, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan, Allah telah menentukan kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Ini yang menunjukkan, yang menjelaskan hadis sebelumnya ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Di hadis yang lain yang sudah kita baca, wa aqimus shalah, ya, wa atuz zakah, wa iqamus shalah, wa itauz zakah. Cuman sholat tok gitu kan. Nah, kadang mungkin kita ya selama ini ning kono kon perintah yang penting sholat, maghrib tok yo gak apa-apa to sakjane. Kayaknya mungkin begitu. Dan dulu mungkin kita menganggap begitu karena sing diapal ketika namun rukun Islam enten gangsal setunggal syahadat kali sholat, masih Jumatan tok sing penting Jumatan gitu, masih maghriban tok sing penting sholat, sing penting niku lho biasane. Nah ini sing gare abot kon sholat 5 waktu. Nah, dalil sahabat Mu'ad bin Jabal menjelaskan itu semua secara gamblang. Lek wis paham syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah iki lho, sampai noneng wong-wong Yaman kuwi mau napa Allah mewajibkan dengan gamblang. Rasul menyebutkan apa? Salawatul khams, ya, khamsus salawatin, 5 kali salat fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam. Wis mboten saged ninggati jenengan, wis gak iso mek maghrib tok, wis pokoke gak iso gak apa-apa tat, sing penting kan maghriban tiwas wae. Nggih mboten tiwas-tiwasan. Nggih, mboten tiwas-tiwasan karena kewajiban sholat itu 5 waktu. Pak, jenengan mboten sholat apa? Wah kan wis Jumatan. Enek sing temen malih, salate namung Idul Adha sampe Idul Fitri. Ya tanggane metu kabeh soalé nggih. Nomen malih niki. Salate dari setahun namung pengkale. Ketika mendengar hadis muat ini maka akan gamblang, maka akan jelas wis ge enek tiwas-tiwasan. Mboten enten alasan malih bahwa perintah tentang rukun Islam yang kedua salat, yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Kata Nabi SAW, fa'alimu, ajarkan kepada mereka ya Mu'ad, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iftarada alaihim, ya, Allah mewajibkan kepada mereka khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lail, 5 kali sholat sehari semalam. Nggih, misalnya panjenengan masya Allah masih, ya, ada orang tua bapak atau ibu sebagai salah satu pintu surga kita, dan mereka berdua atau salah satu keduanya belum menunaikan sholat, nggih pun digugat jam 3 kan sholat tahajud. Sholatnya dereng kok jam 3 juga Pak tahajud no Pak Bu,
jam 3 wayahe ndonga tahajud ngono. Lah wong salat 5 waktu sate tase dereng, namanya tidak prioritas. Diajak 5 waktu tok wis jos niku nggih. Subuh 2, mungkin luhur sekawan, asar sekawan, maghrib 3, isya sekawan. Wis kuwi tok, mboten usah ditambahi napa-napa. Wis gak qobliyah, wis mboten ba'diyah, wis salat 5 waktu tok. Masya Allah. Itu sudah menggugurkan kewajiban. Lek panjenengan pun ngaji alumni SLG pun tahunan iki nggih. Mosok ya 5 waktu tok. Nggih to? Padahal niki SLG pun pinten tahun to? Gak salah tahun. Lah kula kan tidak sertifikat, kula kan warisan to niki nggih. Majelis taklim warisan. Lah kula kan meneruskan. Kula kan mboten ngertos nilai ini kapan gitu. Nah, taklime teng pundi Bu? Teng SLG. Nah, ini mesti qobliyah ba'diyah mesti si lewat napa mesti diperhatikan? Mesti diperhatosaken nggih. Mboten lewat mawon subuh mek kalih, luhur mek papat, wau niku damel sing dereng salat. Nah, kemudian ini dalil berikutnya. Fa inhum atau kali dzalika lewis mereka sholat 5 waktu nih, benar-benar mereka sholat 5 waktu siang dan malam, subuh pada waktunya, zuhur pada tempatnya, asar, maghrib, isya pada waktunya. Lain hum atau kali dzalika falinhum, ajarkan lagi, baru ini berurutan tadarruj. Di dalam belajar pun demikian, ya. Kita pun dalam berdakwah demikian. Ojo ngejak ngaji kancane ping pindho ae ora gelem ngaji wis satu. Nah niki mboten sabar namine. Di WA terus. Nggih, Mbak, ayo ngajine SLG. Repot. Sesone di WA, Mbak ngajine SLG. Iki wayahe ngeterne anake. Enggak apa-apa jenenge di WA malih. Ping kalih mboten dibalas lapor nyatru mboten bareng nggih. Ini kata Nabi SAW kepada Muhammad apa? Fa'ilhum atau kalau wis manut ditambah lagi. Napa? Fa'alimhum, ajarkan kepada mereka annallaha iftarada alaihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah, ai zakah. Mewajibkan sedekah yaitu zakat, tukhadu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang yang mampu di antara mereka, orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu fi fuqara'i, yang langsung dibagikan kepada fakir miskin di sekitar mereka. Ya ini hukum asal nggih. Ya panjenengan bayar zakat nggih damel tangga-tanggane jenengan. Nggih, jenengan waktu mengeluarkan zakat ya melihat kanan kiri tanggine panjenengan. Biar apa? Di antaranya untuk mengurangi kusu. Wong kuwi wong duwe ra tau ngetokne zakat. Padahal sampun transfer gitu. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, maka kita menunaikan sebagaimana ini mu'ad diperintahkan Rasul. Ambilan dari uang sugih kono, ya kayak ndak dibagi nek fakire kono. Ora usah digawane Mekah gitu loh. Masih Mekah banyak fakir miskin, tidak usah dibawa ke Madinah, tapi bagian lagi Yaman kono. Maksudnya begitu ya. Tukhadhu min aghnaihi faturaddu fi fuqara'i, ambil dari orang kaya, orang mampu di antara mereka, kemudian bagikan orang fakir di antara mereka. Nah, kita selesaikan hadis tentang zakat. Fa inhum ata'u kalidzalik, la wis manut ya. Oke. Ya, semangat tentang masalah zakat. Fa iyyaka wa karaimi amwalihim. Nabi SAW mewanti-wanti hati-hati tentang harta-harta topnya mereka. Maksudnya begini ya, orang-orang kaya Yaman tadi sudah pada mampu, pada siap, pada manut mengeluarkan zakat. Wis didum, wis manut, sholat manut, zakat manut. Nek wis ngono kata Nabi SAW. Yo ojo sampean misal kayak motivasi meneh. Oh zakat mek sakmene yo. Kuwi mobilmu kuwi lah ya didol ya sip. Maksudnya begitu. Gak usah grecek ngoten loh. Nah maksudnya.
Omahmu tau ngono lah zakat mek piro? Mbok sijine kuwi dinggo rumah imam. Maksudnya ngoten nggih. Wis, mereka sudah cukup mengeluarkan zakat itu sudah masya Allah sudah menunaikan kewajiban. Makanya saya hati-hati. Wis ora sanggangoni wa iyyaka fi ini awalin. Hati-hati ya tentang harta-harta spesial mereka. Kalau hari ini adalah rumah mewah, mobil mewah. Kalau zaman di Yaman ini adalah pertanian, mungkin mereka menanam ya sesuatu yang mahal. Kalau di Indonesia mungkin pala, wong beras wis disakatne palane kon ngedum lah wis gak usah. Terus ngetokne zakat iki wis alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW berpesan di akhir hadis, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati loh, bahas zakat kok hati-hati. Ada dua yang diperhatikan. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan bertakwalah, maksudnya apa? Hati-hati tentang doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada satir. Ya, antara dia dengan Allah itu enggak ada satir. Orang terzalimi doanya apa? Doanya melesat langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kayak ada gerenjelan awan nopo-nopo langsung ya, tidak ada pembatas sehingga Allah pun mudah mengabulkan doa orang yang terzalimi. Padahal barusan membahas apa tadi? Mepet barang mewahnya orang kaya ya kan? Kemudian ditutup dengan masalah ini. Maksudnya apa? Ya kadang-kadang orang itu dipepet-pepet karena izin ya dicolme gitu. Wes tombak gue sampai dolen Allah Mbak. Dan seterusnya. Bisa jadi orang kaya pun juga merasa terzalimi. Hati-hati ya Allah, enek wong iki uripku gak tenang. Bisa jadi. Atau yang kedua di sini bab masalah zakat adalah banyaknya fakir miskin di antara kita, ya di sekitar kita, dikarenakan kita tidak mengeluarkan zakat untuk mereka. Hati-hati doa mereka ulah wong sugih lali zakat, moga-moga hancur misalnya seperti itu. Hati-hati. Orang fakir miskin tadi doanya apa? Doanya mustajabah. Kenapa? Karena dia berhak mendapatkan zakat dari orang-orang yang memiliki. Ingatkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagai penutup daripada kajian di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya berkaitan dengan kehati-hatiannya kita semua tentang harta kita. Akankah dari harta kita ini ada bagian orang lain yang kita pegang? Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan ingatlah di dalam harta mereka, harta kita semuanya, haqqum ma'lum, hak-hak yang diketahui, hak-hak yang dipermaklumkan. Hati-hati. Oh, ternyata kita ini punya Allah, sebenarnya ada jatah tetangga kita yang dia membutuhkan sekali. Oh, di sana ada anak yatim yang memerlukan bantuan tangan kita. Dan yang lainnya yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita mendapatkan karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun selalu ingat siapa yang ada di sekitar kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, harta kita, dan semua aktivitas yang kita lakukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada waktu 10 menit untuk tanya jawab, bisa dimanfaatkan. Walhamdulillah, karena KPM sudah berjalan ya, nanti setengah 11 harus masuk kelas. Jadi maksimal jam 10 harus selesai. Buat teman-teman pertanyaan?
Lah, buat tenan pertanyaan berarti kan jelas apa belas bu? Antara jelas dan belas kita lagi untuk antar nih wong lagi buku aku lagi mboten kertas mboten ningali spido bu antar nggih. Rombongan papar siap hadir nih wong. Ye, masya Allah, ye. Rombongan papan, masya Allah. Ye, untuk kajian muslimah ini, masya Allah di Kediri lumayan dapat perhatian dari teman-teman majelis dan dari asatidzah. Untuk hari Selasa di Imam Muslim, ye. Di Imam Muslim bersama Ustaz Abu Ammar. Untuk hari Rabu di SLG, untuk hari Sabtunya di Pondok Salman Al Farisi ada kajian muslimah tapi siang sangat jam 10.30 sampai zuhur biasanya. Yang diambil oleh Ustaz Abdul Azim bersama Ustazah Rahimah istri Ustaz Fajar Hafizullah. Untuk Ustaz Abdul Azim Akidah, untuk Ustazah Rahimah Fiqhun Nisa, fikih wanita. Para umahat wal akhwat apabila di hari-hari tersebut bisa menambah jadwal ngajinya nggih di Imam Muslim Kota Kediri hari Selasa, di SLG hari Rabu, dan di Pondok Salman Al Farisi hari Sabtu pada jam 10.30. Adapun untuk jadwal kajian di Pondok Salman Al Farisi secara umum, untuk umum setiap hari habis maghrib, mulai hari Senin sampai hari Sabtu, ya, mulai hari Senin sampai hari Sabtu kajian habis maghrib, ya. Senin dengan Ustadz Muhammad Talase hafizallahu taala, Selasa Ustadz Abu Ammar hafizallahu taala, Rabu Ustadz Abdul Karim hafizallahu taala atau Ustadz Abu Mu'ad, Kamisnya ada Ustadz Muhammad Yusran atau mungkin lebih viral dengan panggilan Gus Yus, ya, bersama dengan Ustadz Fajar bergantian, ya, untuk hari Kamis. Kemudian hari Jumat ada Ustadz Abu Akil hafizallahu taala dari Pondok Al Mansur. Kemudian hari Sabtu kembali dengan Ustadz Abu Ammar, ya. Kalau hari Selasa akidah, kalau hari Sabtunya manhaj. Adapun hari Ahad niku pada maghribnya kosong, namun ada habis subuh. Panjenengan misalnya pengen kajian subuh, habis subuh di Pondok Salman nanti ada kajian hadis dan sirah sahabat, ya, sama saya insya Allah setiap Ahad habis subuh. Subuhnya di pondok langkung siang, ya. Selesai hari ini, selesai sholat itu jam 5 rata-rata. Jadi niku jenengan misalnya pun mari jangan dan budal ngaji monggo. Kalau di Gayam itu kalau kajian Ahmad selalu rame karena pondok ahwat ini anak sangang puluh nih kok rame. Nah, ada pertanyaan, izin bertanya monggo. Mobil selain dipakai pribadi juga direntalkan, perhitungan zakatnya pribadi. Berarti kalau direntalkan itu maksud nanti masuknya harta jual beli, ya dihitung labanya nyampe zakat nomor boten nanti dalam satu tahun. Kalau misalnya laba bersih satu hari 200.000, ya saulan pinten berarti atau dihitung kasar mawon, saulan diambillah kasarannya 25 hari, ya berarti dapat 5 juta sebulan gitu. Kalau 12 bulan 60 juta tereng masuk, tereng masuk like mobil tunggal. Karena kalau zakat emas itu 85 gram, berarti kurang lebih 85 juta gitu. Nggih, ngoten mawon kasarane.
Nah, tapi jenengan rental nih mobil kalih berarti sudah masuk zakat, berarti kan 120 juta loh. Nah, berarti sudah masuk zakat ya 2,5%. Hitungannya 1 tahun bulan Hijriyah. Nggih, ngoten mawon. Tapi per bulan rentalnya ini dapat 5 juta, mbok yo ora wajib zakat, eling sedekah wa fi amwalihim haqqum ma'lum gitu. Nggih. Dua, kalau barang atau benda itu mengandung riba, apakah tetap dizakati Ustaz? Wah, kalau mengandung riba segera dilahirkan ribanya nggih. Sakne kakek riba mengki. Kita mengandung riba loh, ribanya segera dilahirkan. Wallahu a'lam. Maksudnya mengandung riba mobilnya cicilan riba ngoten toh? Maksudnya nggih. Nah, yang dihitung tadi kan saya laba bersih toh nggih. Kalau mobil cicilan riba kan urusan jenengan masalah bab mencicil ya sing sanes pecicilan gitu. Tapi kalau mencicil riba biasanya rada pecicilan biasanya. Semoga dimudahkan. Lah wis kadung lah pripun lah wong wis kadung gitu. Wis kadung ndang diselesaikan ya, atau mungkin ada solusi yang lain. Kalau di Kediri alhamdulillah ada KSMI mungkin bisa membantu gitu ya, beli mobil tanpa riba. Wallahu a'lam. Atau ada maksud yang bisa lebih dijelaskan dari penanya? Kalau benda itu mengandung riba, apakah tetap dizakati Ustaz? Ternak kambing utangan riba, ngoten nggih. Niku nggih mengandung riba toh. Nah, riba itu bab sendiri, zakat bab sendiri, ngoten nggih. Modalnya kayak riba Ustaz. Aku nyeleh kambing, tuku kambing 3 juta, baliknya 4 juta. Awal-awal diselesaikan ribanya ya, dan dihitung zakatnya. Semoga Allah menghindarkan kita dari dosa riba. Kalau yang pernah berbuat riba atau masih berbuat riba, semoga Allah mudahkan untuk segera mentas. Oke, Allahumma amin. Nah, pun ngertos hukumnya panggah renang mau nang riba nggih. Pun kula mboten melu-melu. Nggih, soalnya salah bahasa nih. Riba ini kalau bahasa Indonesia biasa disebut apa? Bunga wangi semerbak enak ngoten nggih. Coba istilahnya nggak bunga gitu ya, wong saras-sarasan. Dalam hal ini kita ingat hadis Nabi SAW yang senantiasa memotivasi kita dalam meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awwadallahu bihi khairan." Ini yang memberikan motivasi kita semuanya dikala sulit meninggalkan sesuatu yang jelas hukumnya haram. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ingat karena Allah, ora isin tonggo, nggih. Karena Allah, mboten isin tonggo, karena Allah. Apa kata Nabi SAW? Awwadallahu bi khaira. Allah akan mengganti yang lebih baik. Lain jenengan yakin tuntas. Nah, yakinnya separuh nggih mboten tuntas. Sing penting yakin. Ada pertanyaan lagi? Masuk. Tanya secara langsung, monggo. Ribon? Boten. Saya baca pertanyaan di kertas lagi kalau mau ternyata. Untuk nisab zakat diperhitungkan kurs emas atau perak, sedangkan
masa emas dan perak, emas dan perak, harga emas dan perak terbilang jauh. Mana yang buat ukuran untuk nisab? Wallahu a'lam. Dalam hal ini biasanya untuk yang sebagai ukuran adalah emas. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kecuali panjenengan punya harta berbentuk perak atau perhiasan berbentuk perak, maka benar-benar dihitung peraknya. Wallahu a'lam. Karena penghitungan biasanya close-nya kepada emas. Kemudian zakat inventaris, dagang mobil, kos, di modal atau profit. Nah, zakat inventaris ini istilah baru ya. Maksudnya adalah sesuatu yang dipakai tadi dibisniskan ya. Seperti kos, mobil, maka dihitung laba. Ya, dihitung labanya dikurangi modal. Atau dalam kesempatan yang lain bisa juga ya Pak, semuanya dihitung. Ya, dihitung bisa semuanya. Kos buat kos-kosannya berapa itu sudah ratusan juta, lek kos-kosannya nek 30 gitu. Nah, maka paling aman adalah bagaimana kita segera ceblok masuk zakat. Paling aman, gitu. Iki kira-kira berlaku zakat tak hitung sak modal iki, hitung sak modal beda zakat. Insyaallah lebih baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sedikitnya ilmu yang bisa diberikan, semoga bermanfaat. Semoga apa yang diberikan menjadi ilmu yang nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Idza asabtu fa hadza minallah, kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza, dan apabila itu adalah sebuah kesalahan, merupakan kebodohan dari diri kami pribadi dan was-was syaitan, akhirnya kami undur diri terlebih dahulu dikarenakan ada jadwal yang harus diteruskan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.